Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas Jurnalistik 1C, saya Dinta Nuria. Saya Fadli Syafi Syaidan. Saya Naila Dasmi Mahira. Nah, kita di sini mau nge-review buku dari karyanya Habibur Rahman S.A.I.D. Nah, buku yang kita review berjudul Ketika Cinta Bertasbih Biologi 1 dan Biologi 2. Lalu ada buku Dalam Mihrab Cinta. Kalau kalian belum tahu, Habibur Rahman El-Shirazi atau yang biasa disapa Kang Abik ini merupakan salah satu lulusan Universitas Al-Azhar di Mesir. Gak cuma di Indonesia, tapi di Mesir dia tuh terkenal loh sebagai penyair, sutradara, dai, pemimpin pesantren, bahkan sebagai penceramah. Nah, sebelum kita review karya dari Kang Abik ini, Kang Abik ini punya banyak sekali penghargaannya. Apa sih penghargaannya? Harganya itu ada Pena Award 2005, The Most Favorite Book and Writer 2005 juga, dan IBF Award 2006. Wah, banyak banget ya. Pantes karya-karyanya banyak yang bestseller. Nah, yang pertama, saya akan bahas novel yang saya baca yang berjudul Dalam Mihrab Cinta. Novel ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Syamsul Hadi. Syamsul Hadi ini tergolong pemuda yang berprestasi dan menyukai tantangan. Suatu hari dia masuk pondok pesantren di daerah Kediri, Jawa Timur. Pondok pesantrennya bernama Pondok Pesantren Al Furqon. Nah, suatu hari dia difitnah ngambil uang Burhan, maling. Maling. Burhan ini teman sekamarnya. Nah, karena ketahuan maling ini, akhirnya dia dipukulin, terus dikeluarin dari pondoknya. Nah, karena kejadian ini juga, hidupnya berubah 180 derajat. Dari yang awalnya anak berprestasi, jadi anak yang hina dan dijauhi sama orang-orang sekitarnya, bahkan keluarganya. Dia nggak dipercaya lagi. Ya. Akhirnya dia kabur dari rumah. Ya, dia ngerasa hidupnya udah nggak ada gunanya lagi. Tapi lama-lama dia mempelajari kalau ini skenario Allah yang udah dituliskan buat jalan hidupnya. Akhirnya di ujung cerita dia taubat, terus jadi dai muda terkenal dan menikahi anak dari pimpinan pondok pesantrennya dulu, yaitu pondok pesantren Plot twist ya, Keren kan? keren banget ceritanya. Ya. Wah, keren banget sih cerita dari Dalam Mihrab Cinta. Banyak banget plot twistnya ya. Nah, sekarang saya bakal bahas novel yang telah saya baca, yaitu Ketika Cinta Bertasbih Duologi 1. Itu tuh menceritakan Azam, seorang pemuda Indonesia yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Azam ini termasuk pemuda yang lambat dalam pendidikannya karena dia menempuh pendidikan S1 selama 9 tahun. Karena dia sambil berjualan tempe untuk menafkahi keluarganya di Indonesia. Keren banget. Sambil berusaha, sebenarnya keren banget. Cuman temennya itu udah S2, tetapi sedangkan dia tuh masih S1. Itu yang bikin dia bertemu seorang pemuda perempuan bernama Eliana, yaitu anak seorang dari kedutaan Mesir di Indonesia. Cuman Eliana ini tuh mau mencoba mendekati Azam, cuman si Azamnya ini nggak mau karena tetap berpegang teguh dengan agama. Keren banget. Suatu ketika itu Azam mendengar ada seorang perempuan muslimah taat agama di Indonesia. Gitu. Dia mau mencoba melamar perempuan itu melalui omnya, namun langsung ditolak sama omnya karena latar belakang Azam yang masih S1, sedangkan ponakannya ini sudah S2. Nah, tapi takdir terus berjalan ya. Suatu ketika Ana, seorang perempuan yang diidam-idamkan ini, berkunjung ke Mesir, menghadiri acara seminar, lalu dia tersengaja bertemu Azam. Jadi si Ana ini kecopetan, terkena musibah, si Azam ini menolong gitu. Nah, Ana ini sebenarnya tertarik dengan Azam, cuman tetap mereka berpegang teguh pada agamanya. Suatu ketika berjalannya waktu, ternyata Ana ini sudah dilamar oleh temannya Azam sendiri, yaitu bernama Furqon. Nah, sebenarnya Furqon ini mempunyai penyakit yang membahayakan, yaitu HIV. Cuman di saat melamar ini keluarga Ana tidak tahu sama sekali. Kasihan Tapi pihak ceweknya ya. Tapi tetap mereka menjalankan lamaran itu dan menikah. Sampai nikah. Nah, kelanjutannya itu ada di Ketika Cinta Bertasbih Duologi 2. Nah, penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Selanjutnya bakal ceritain sama Dinta. Saya akan melanjutkan cerita Ketika Cinta Bertasbih Duologi 2. Nah, di sini si anak kan sudah cukup umur ya.
untuk menikah. Itu sudah dilamar oleh pria-pria, cuma dia tolak karena belum ada yang dia suka kayaknya deh. Nah di situ dia dilamar oleh anak lulusan Mesir Kairo yang satu universitas sama si anak ini. Nah, Temannya Azam juga berarti. iya. Nah, tapi dia tuh masih ragu, dia masih bimbang. Akhirnya dia sholat istiqoroh dan di situ dia yakin untuk menerima. Orang tuanya juga diperbolehkan. Jadinya ya si Ana dan Furqan ini menikah. Tapi Ana dan keluarganya belum tahu nih kalau Furqan ini punya penyakit HIV. Dia tidak menceritakan. Nah, pada saat malam pertamanya dia tidak jujur dan dia tidak mengalami malam pertama itu tidak terjadi. Dia bilang dia belum siap. Nah terus si anak kayak oke, nggak apa-apa sebagai istri yang baik gitu. Nah di situ berpindah cerita si Azam. Dia pulang dari Mesir, pulang ke rumahnya setelah lulus. Dia pulang sama Eliana. Nah Eliana ini artis. Anak dari kedutaan juga ya? Betul. Nah dia pas sampai bandara ramai banyak wartawan karena ada Eliana. Dan situlah muncullah gosip-gosip bahwa Eliana dan Azam ini berpacaran. Nah, kan dia rumahnya bukan di Jakarta ya. Nah, dia dari bandara nih nginep dulu di Jakarta karena menemani adiknya mengambil penghargaan sebagai penulis terbaik. Nah, dari situ dia pulang nih ke Jawa. Nah, sampai ke rumahnya dia ini gak ada punya pekerjaan, Nganggur berarti. nggak punya penghasilan, terus juga dijulitin nih sama tetangganya. Ih lulusan univ bagus kok, nggak kerja, nganggur. Nah akhirnya dia berinovasi kayak harus ngapain ya? Buka kedai aja gak sih, buka kedai bakso. Nah dia berinovasi buat bakso cinta. Nah di situ kayak nuansanya pink gitu loh, gemes gitu buat anak-anak pacaran. Dan dia tuh jualannya tuh dekat kampus sama dekat sekolah. Dan kebetulan laku, sukses. Setelah dia sukses, dia nih mikir loh, dia udah sukses tapi dia belum nikah. Kayaknya dia belum move on kali ya masih anak. Itulah dia mencari tambatan hatinya untuk menikah. Nah di situ dia melamar wanita tapi dia ditolak juga. Terus dia menawar wanita-wanita lain, niat menikah cuma gagal di tengah jalan karena ada suatu hal. Akhirnya situ berpindah kepada si anak. Jadi kehidupan anak ini seperti kehidupan normal lainnya, cuma di situ kayak belum melakukan hubungan sama istri. Jadi si Furqan ini mau ngajak bulan madu sekalian, soalnya kan dia belum bulan madu kan sama si anak. Nah jadinya ke hotel, diajak bulan madu. Sebenarnya dia mau jujur bahwa penyakitnya ini dia punya HIV. Nah setelah diceritakan kepada si anak, anaknya marah besar. Tahu nggak? Dia nikah selama 1 tahun. Waduh, Kayak, itu ditutupin sama iya. Ya udah di situ dia langsung minta cerai. Akhirnya dia ditalak di tempat dan langsung pergi cari hotel lain. Setelah besoknya pulang, dia pulang ke rumah sendirian. Ditanyain kemana si Furqan, dia bilang sudah cerai gitu. Orang tuanya juga kaget dong. Tiba-tiba anak gue cerai gitu. Ya udahlah, tapi orang tuanya diem aja, kayak mungkin si Ana nih belum siap untuk cerita. Nah di sini karena berita itu menyebar bahwa si Ana ini bercerai dengan Furqan, di sini si Azam kayak mau maju lah, kayak lamar anak. dia udah cerai, kayak apa gue lamar aja gitu ya. Diterima apa tidak? Terima dong, kayak akhirnya bisa menikah dengan pujaan hatinya si Ana. Mereka menikah dan senang banget nih. Nah terus ternyata si Furqan ini ngasih informasi, ternyata aku nih bukan kena HIV, ini cuma dijebak gitu. Plot twist ya. Iya. Nah jadinya ngajak ini dong buat ujuk nikah lagi, cuma ditolak kayak ih aku nih udah nikah lagi, sana kau cari yang lain. Tapi sama si Ana nih kayak menyarankan supaya si Furqan ini nikah sama Eliana. Nah jadi Berketeran. iya. Nah segitu ceritanya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas nih kekurangan dan kelebihan dari novel-novel yang udah kita baca. Pertama, balik lagi ke Fadli. Ya, jadi kelebihan dari novel yang saya baca yaitu Dalam Mihrab Cinta. Yang pertama,
gaya bahasanya tuh mikat gitu, kayak menginfluence membaca biar masuk ke dalam buku Ceritanya. itu. Nah, yang kedua, penggunaan diksinya banyak, jadi kita nggak cuma terpaku sama diksi satu ini atau yang satu lagi, tapi banyak, jadi kita bisa mengeksplor lah. Yang ketiga, penokohannya menarik, jadi penokohannya tuh benar-benar diceritain banget gitu. Samsul Adi siapa, terus anak kiai itu siapa. Nah, yang terakhir itu alur ceritanya benar-benar diceritain dari awal Samsul ini masuk pondok sampai dia dapat musibah, sampai dia dijauhin, sampai dia kabur, sampai akhirnya dia tobat dan menjadi dai muda yang terkenal. Oke. Nah, kekurangan dari novel ini ada 3 sih yang saya dapat. Yang pertama, mungkin diksinya banyak nih, diksinya kaya, terus gaya bahasanya memikat, tapi kalimatnya terasa kaku gitu buat pembaca, apalagi pembaca anak muda kita nih sekarang. Bahasanya tuh bahasa-bahasa udah lebih tua dari kita lah gitu. Nah, yang kedua, narasinya cenderung terlalu deskriptif. Gimana tuh maksudnya? Jadi tuh dia sebenarnya cuman mau ngejelasin Samsul ini seorang pemuda yang berprestasi, tapi terlalu panjang gitu. Diceritain kayak Samsul ini gini. Padahal tujuannya cuman mau memperkenalkan Samsul ini orang yang cerdas, berprestasi, dan suka tantangan, tapi diceritainnya tuh panjang banget, bisa Jadi sampai terlalu setengah halaman. bertele-tele gitu ya? Iya. Oke. Jadi gitu. Saya bakal bahas kekurangan dan kelebihan dari novel yang saya baca, yaitu Ketika Cinta Bertasbih Duologi 1. Kelebihannya itu salah satu karya yang bestseller. Jadi Ketika Cinta Bertasbih rilis ini tuh banyak kebeli di mana-mana bukunya gitu, bahkan dijadiin film. Lalu penggunaan bahasa dalam novel yang santun dan mudah dipahami. Jadi gak ada tuh kata-kata kasar di dalam novel itu atau kata-kata bahasa yang non baku. Jadi santun sekali, mudah juga untuk dicerna. Terus ceritanya yang sangat-sangat menginspiratif kita kaum muda untuk bangkit, berusaha. Kekurangannya, akhir ceritanya itu menggantung banget. Ya walaupun ada kelanjutannya ya, tapi kayak ya udah ditinggalkan gitu aja kita dengan perasaan yang penasaran. Mungkin itu juga salah satu trik marketing. Dan juga tuh terkadang ada perpindahan alurnya yang terlalu cepat, jadi kita tuh bingung gitu loh, lagi nyeritain siapa sih ini, tiba-tiba udah ke Azam aja, tiba-tiba udah ke Furqan aja gitu. Nah, kekurangan dan kelebihan Ketika Cinta Bertasbih Duologi 2 ini, kelebihannya tuh dia juga cerita yang bestseller, populer banget, banyak yang beli, terus juga jadi filmnya juga laku lagi. Nah, terus bahasanya nih mudah dimengerti, sangat-sangat mudah dimengerti, bahasanya tuh kayak bukan yang sastra yang tinggi gitu lah, jadi gampang bisa dibaca siapa aja. Nah, terus cerita inspiratif, soalnya dia juga kayak bisa jadi pengusaha sukses gitu. Terus tentang agama-agama, syariat-syariat dalam cerita situ. Buat kekurangannya, jadi walaupun dia terlalu mudah dipahami, cerita ini terlalu mainstream. Jadi kayak ceritanya tuh kurang ada plot-plot yang menariknya lagi gitu. Udah ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan novel yang kita baca nih. Selanjutnya kita bakal ngebahas persamaan dan perbedaan antara novel-novel kita ini. Ini kan kita penulisnya sama nih, Nah, iya. pasti ada persamaan dong. Iya, masih ada. Apa aja tuh? Coba dari Siapa Dinta nih? dulu. Oh, dari Dinta dulu. Nah, jadi persamaan dari karya-karyanya Kang Abik ini di dalam novelnya tuh selalu tentang cinta. Nah, walaupun tentang cinta, dia juga mengandung unsur religi. Terus yang kedua ini, dia tuh selalu menyisipkan nilai-nilai dan ajaran Islam serta potongan-potongan syariah atau ilmu agama sebagai bagian integral dari narasinya. Jadi tuh jelas gitu, selalu ada hadis-hadisnya. Yang terakhir, ini sih nilai budaya sama Oke. nilai sosial. Kalau kita perhatiin di antara novel kita bertiga ini ada scene di mana sang pemeran itu di Jawa gitu kan? Oke, iya. Iya kan? Ada juga kalau di novel saya itu budaya Mesir juga diperkenalkan Oh, di iya. situ. Ya. Setelah kesamaan tadi, selanjutnya perbedaan antara masing-masing novel kita. Oke. Perbedaan yang pertama itu ada di tema. Tema novel yang saya baca dalam Mihrab Cinta itu lebih mengarah ke pengorbanan dan keikhlasan. Kalau novel kita itu lebih ke kisah romansa. Nah, kalau
Buat perbedaan latarnya, masing-masing sini novelnya tuh beda-beda. Ada yang satu yang Mihrab Cinta nih, dia ini berfokus pada tempat Indonesia. Iya. Nah, kalau di novel saya juga lebih berfokus di Indonesia. Nah, Naila dia berfokus di tempat berkuliahnya yaitu di Kairo, Mesir. Nah, terus ada juga perbedaan karakter antar novel kita nih. Semua karakter itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi penokohannya itu jelas tentunya beda juga. Iya. Mungkin itu aja perbedaan dan persamaan dari novel yang kita baca. Sekian review novel dari kami dari karya Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, sebelum menutup, ada satu pesan dari Kang Abi. Hanya mereka yang menjiwai mental para pahlawannya yang akan meraih prestasi-prestasi gemilang. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.